setelah ikut program dakwah tadi menjadi host acara religi, akhirnya memutuskan untuk hijrah di situ? Keputusan untuk hijrah totalitas, tapi memang tetap saya berkarya. Jadi totalitasnya saya itu maksudnya saya pengen di dunia dakwah, di dunia religi, tapi saya tidak menghilangkan pekerjaan asal saya. Karena saya berpikir begini, saya berpikirnya adalah bagaimana seorang pekerja misalnya dia ahli dalam urusan komputer, urusan apapun itu, dokter dan lain sebagainya. Dia kan pekerjaannya dokter. Tapi kalau mau berdakwah silahkan berdakwah, itu jauh lebih bagus. Mau jadi pengusaha, dia pengusaha, tapi dia berdakwah silahkan. Nah, ketika di entertain, saya tetap punya karakter. Kalau sinetron saya akan pilih lihat. Oh, kalau misalnya ini bagus buat saya dan memang pas, saya main. Tapi kalau misalnya kurang pas, saya tinggalkan. Jadi berani nolak ya? Berani nolak. Gak gampang tuh orang begitu tuh. Ya agak susah sih. Iya. Ya tapi karena memang bayarannya segini loh. Oke. Dan itu prosesnya sangat sangat boleh dibilang kalau dipikirin ya akhirnya ketika saya konsen di dunia religi, kemudian saya nge-host dakwah di mana-mana, saya nge-host dakwah saya belajar banyak dari guru saya almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Saya ketika beliau di TV pun saya pernah bawain acaranya, kemudian di setiap almarhum Uje punya sebuah pengajian namanya Elek Monday. Hampir saya rutin bawain acaranya di off air-nya ya. Di off air-nya. Kemudian di situ saya belajar banyak dari para guru, para kiai, para ustadz, dan secara otomatis urusan MC, saya kan juga MC juga ya. Urusan MC itu banyak yang berguguran. Mental. Karena kan kita udah host religi. Sedangkan dulu kita sebelum ke religi MC Seventeen, MC Valentine, MC Gathering, MC Produk. Jadi ke brandingnya tuh jadi religi gitu ya? Ketika sudah di religi itu mental. Ketika kita ditawarkan nama kita pun orang akan bilang, lah dia mah perusahaan religi. Ini religi, perusahaan gua nggak semuanya Muslim. Terus Seventeen, masa Seventeen MC-nya harus begini, gue pengen yang ngocol semua. Padahal kita juga di religi masih bisa ngocol. Tapi memang secara peran memang kita harus tahu, sadar, oh ya udah, toh nggak ada masalah buat saya yakin saat itu. Hilang itu, per bulan kita udah biasa nerima duit. Ya alhamdulillah sih kalau dipikir-pikir 1 bulan dulu sebelum kita ini, kemana, alhamdulillah per bulan gak lepas dari 1 juta. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gue jadi pengen sedekah tau gak? Gue pengen sedekah, sian amat. Maksudnya 1 titik. Oh 1 titik. Ya Allah. Mindsetnya langsung diterima. Gue yang sedih denger. Gue yang sedih. Kita udah jalan kemana-mana gitu ya. Tapi ketika hilang itu kita mikir sudah gak ada masalah buat saya. Saya terus konsisten, saya jalan terus sama Ustadz-Ustadz, sama Ustadz Solmed, sama teman-teman, sama Ustadz Yusuf Mansur. Dan Ustadz Yusuf Mansur lah tahun 2007 guru saya, Kiai Haji Yusuf Mansur. Beliau itu yang ketika saya ikut beliau, terus dia ngajak saya ke rumah kakeknya di Jembatan 5, kemudian saya diajak makan, kemudian dia ngomong kepada saya, Bang Hafiz, dakwah. Dari 2007 itu baru mulai tergugah. Maksudnya, saya bilang sama Kiai, izin, saya belum, nggak ada ilmunya Kiai. Terus kemudian beliau proses. Bilang proses, semua berproses. Beliau juga cerita, saya juga berproses. Akhirnya saya dari ucapan itulah saya saya simpen. Kemudian mulai dari situ saya belajar, saya ngundang guru ke rumah, saya ngaji lagi. Kemudian ya saya alhamdulillah punya orang tua juga, saya belajar banyak dari orang tua karena. Nah itu didikannya gimana dari kecil? Orang tua saya yang guru ngaji, maksudnya orang tua saya yang paham tentang agama. Jadi saya ngaji itu dari orang tua, bisanya, lancarnya. Pemahaman tentang dari agama kecil tuh udah diajarin itu semua. Dididik tentang itu sudah kita. Keras nggak? Apa? Keras nggak? Ya enggak dong, masa kita lagi ngaji keras ya bapak kita marah dong. Ngaji biasa aja lembut. Bukan didikannya bang. Didik. Allahu Akbar. Ini pikir gitu ngaji loh. Pak. Lah bapak saya pulang. Pak rumahnya yang ini pak. Lu ngaji apa demo? Iya, lembut tetap, tapi keras. Bapak saya keras. Nah, itu yang dimaksud. Tuh kan sampai nabrak lagi. Ya, beliau bilang ngaji bisa baca Quran itu prioritas. Oke. Terserah setelah lu bisa
Lu belajar arti pemahaman itu nyusul, tapi setelah lu bisa itu semua, terserah. Padahal sebetulnya bapak kepengen saya dulu pesantren. Cuma pesantren saat itu kan jauh-jauh tempatnya. Kemudian secara ekonomi kita kan bapak tuh hanya seorang supir, gitu kan. Jadi ya udah. Supir pesawat tapi kan? Apa? Supir pesawat tapi kan? Pilot dong. Keren. Itu salah satu profesi supir yang paling keren kan? Iya keren. Waktu itu bapak saya supir. Jadi dianya di belakang, penumpangnya di depan. Lah kebalik dong. Hah? Kebalik. Beca. oh beca. Iya bener-bener. Gue mikirnya mobil. Sempat ke beca, sempat supir truk sempat. Oh gitu jadi kan. emang semuanya ya di. Dan akhirnya beliau tuh almarhum tuh dia terakhir kerja jadi supir sebuah perusahaan Berarti BUMN. Perjuangan beliau tuh luar biasa ya. Dari dulu tuh kerja keras banget ya, tapi tetap nggak melupakan agama, apalagi untuk anak-anaknya, didikannya. Iya itu dia. Alhamdulillah. Dan Masya Allah. bapak tuh setiap sore selesai dia pulang kerja, di rumah ada pengajian anak-anak baca Iqra. Kalau dulu belum Iqra ya. Jadi alif fathah, alif kasroh i, alif dhamma u, a i u. Gitu. Oh iya. Kalau sekarang kan a ba ta gitu kan. A ba ta sa gitu. Kalau dulu alif ba ta, alif tanwin jabaran, alif tanwin kasroin, alif tanwin domaun, an in un. Nah, itu. Pakai lagu jadi lebih gampang ya. Iya kan, gampang gitu dulu kan? gitu. Oke. Babe ngajarin tuh. Jadi emang berarti kalau boleh di recap lagi, proses hijrahnya itu awal berasal tuh dari jadi host. Jadi host, kemudian kalimat Ustadz Yusuf Mansur lah yang saya ketemu Ustadz Yusuf Mansur sampai terngiang sampai saat ini, dan akhirnya saya terus belajar dan kemudian setelah kesini ya saya lebih menikmati. Oke. Soalnya maaf kalau bicara materi, saya kalau bicara host dakwah itu saya senang banget. Dan boleh dibilang sekarang setelah saya hitung-hitung, saya dampingin ustadz di televisi, itu sudah lebih dari 100 ustadz. Ya. Barengan sama 100 ustadz. Ini bukan sombong, ini ria. Sama aja. Maksudnya. Lu ngomong sama yang paham bahasanya nih. Dari daerah gua itu. Iya. Maksudnya kita menceritakan ini sebuah kesempatan, dan saya merasa beruntung. Beruntung itu kan bukan cuma dari sisi materi, tapi beruntung kita bisa deket orang-orang hebat, orang-orang alim. Itu kesempatan langka. Nah, iya kan. Sekecil apapun kita, kata Bapak, jadilah manfaat. Mau apapun pekerjaannya, mau apapun itu jadi manfaat, dan jangan pernah ngitung. Gitu. Makanya saya selalu berusaha biarin orang, ayo kalau mau ikut ayo bareng, kalau enggak apa-apa, mau di belakang diomongin, mau apa, buat saya fine, jalan. Thalatha, Itsnan, Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.